for them or for us, so we need to improve something more. Malas melihat drama dan keberpihakan AFC ke negara Tim Tank, Jepang secara terbuka tawarkan diri jadi tuan rumah playoff dadakan bulan depan. Presiden JFA, biar adil mending main di sini. Netizen, gas, setuju banget. Drama ini sekarang bukan lagi sekadar isu kecil yang cuma ramai di kolom komentar. Ini udah naik level jadi perdebatan serius soal keadilan di sepak bola Asia. Dan yang bikin situasi ini makin panas, bukan cuma netizen yang bersuara, tapi negara sebesar Jepang yang akhirnya ikut turun tangan. Ketika Jepang mulai bicara, itu bukan tanpa alasan. Ada akumulasi panjang dari keputusan-keputusan yang dianggap janggal, terutama dari AFC. Selama ini Jepang dikenal sebagai negara yang sangat jarang ikut dalam konflik narasi. Mereka lebih memilih diam, kerja, dan membuktikan kualitas di lapangan. Tapi justru karena itu, ketika mereka akhirnya buka suara, dampaknya langsung terasa besar. Lewat Japan Football Association, mereka secara terbuka menawarkan diri sebagai tuan rumah playoff dadakan. Kalimatnya simple, tapi dalam. Biar adil, mending main di sini. Ini bukan sekadar solusi teknis, tapi sindiran yang cukup jelas bahwa kondisi sekarang dianggap tidak ideal. Kalau ditarik ke belakang, memang ada pola yang sulit diabaikan. Selama beberapa tahun terakhir, banyak event penting di Asia yang terus berputar di kawasan Timur Tengah. Negara seperti Qatar, Arab Saudi, sampai Uni Emirat Arab hampir selalu jadi pilihan utama. Dari sisi fasilitas, mereka memang unggul. Stadion modern, infrastruktur lengkap, dan pengalaman jadi tuan rumah event besar. Tapi masalahnya bukan di kualitas, masalahnya ada di frekuensi dan momentum. Ketika hampir semua keputusan penting jatuh di wilayah yang sama, apalagi dalam situasi sensitif seperti playoff dadakan, wajar kalau publik mulai curiga. Ini bukan lagi soal siapa yang paling siap, tapi mulai bergeser ke siapa yang paling sering dipilih. Dan disinilah narasi keberpihakan mulai terbentuk, bukan karena satu keputusan, tapi karena akumulasi. Sedikit demi sedikit, kepercayaan mulai terkikis. Dan ketika kepercayaan itu goyah, bahkan keputusan yang sebenarnya masuk akal pun akan tetap dipertanyakan. Masuknya Jepang dalam situasi ini jadi seperti turning point. Mereka bukan cuma menawarkan diri, tapi juga membawa satu nilai yang sekarang lagi dicari, netralitas. Jepang tidak punya kepentingan regional di konflik ini. Mereka tidak berada dalam lingkaran Timur Tengah, dan itu membuat posisi mereka terasa lebih aman di mata publik. Selain itu, dari sisi teknis, Jepang mungkin jadi salah satu kandidat paling kuat. Infrastruktur mereka bukan cuma siap, tapi sudah teruji. Sistem transportasi yang efisien, manajemen event yang disiplin, dan pengalaman panjang jadi tuan rumah turnamen internasional membuat mereka hampir tidak punya celah. Jadi kalau alasannya soal kesiapan, Jepang jelas masuk, bahkan mungkin di atas rata-rata. Respon publik pun langsung terlihat. Dukungan terhadap Jepang datang dari berbagai arah. Banyak yang melihat ini sebagai solusi terbaik di tengah situasi yang semakin rumit. Kata-kata seperti gas dan setuju banget bukan cuma ekspresi spontan, tapi juga cerminan dari kejenuhan publik terhadap kondisi yang dianggap tidak adil. Namun tentu saja realita di balik layar tidak sesederhana itu. Sepak bola internasional bukan hanya soal pertandingan. Ada faktor ekonomi, politik, dan hubungan antar federasi yang ikut bermain. Keputusan tidak diambil hanya berdasarkan siapa yang paling netral atau paling siap, tapi juga siapa yang punya pengaruh dan kepentingan terbesar. Di atas semuanya, ada FIFA yang posisinya selalu berada di tengah. Mereka harus menjaga keseimbangan antara integritas kompetisi dan dinamika global yang kompleks. Jika tekanan publik terus meningkat, bukan tidak mungkin FIFA akan ikut turun tangan. Tapi seperti biasa, keputusan di level ini jarang terlihat transparan di permukaan. Sekarang kita masuk ke dampaknya ke Indonesia. Dalam skenario awal, ketika venue condong ke Timur Tengah, peluang Indonesia memang terlihat sangat kecil. Banyak faktor yang jadi hambatan, waktu, adaptasi, tekanan supporter, sampai faktor non-teknis lainnya. Bahkan beberapa analisis menyebut peluang Indonesia hanya sekitar 2%, angka yang sangat kecil, hampir seperti formalitas saja. Tapi kalau venue berubah ke Jepang, situasinya bisa sedikit berbeda. Bukan berarti langsung jadi unggulan, tapi setidaknya ada keseimbangan. Tidak ada keuntungan geografis yang terlalu besar, tidak ada tekanan supporter tuan rumah yang dominan, semua tim bermain di kondisi yang lebih netral. Dan dalam pertandingan seketat playoff, faktor kecil seperti ini bisa sangat berpengaruh. Satu momen, satu kesalahan, satu keputusan wasit,
semuanya bisa menentukan hasil akhir. Jadi ketika faktor eksternal bisa ditekan seminimal mungkin, peluang untuk kejutan akan selalu ada. Yang menarik, situasi ini juga membuka diskusi yang lebih besar. Ini bukan cuma soal siapa jadi tuan rumah, tapi soal bagaimana keputusan di sepak bola Asia dibuat. Apakah transparan, apakah adil, atau masih dipengaruhi oleh kepentingan tertentu? Jika tawaran Jepang diterima, ini bisa jadi awal perubahan, sebuah sinyal bahwa fairness masih punya tempat. Tapi jika diabaikan, narasi keberpihakan akan semakin kuat dan kepercayaan publik bisa semakin turun. Pada akhirnya yang sedang terjadi sekarang bukan cuma drama biasa. Ini adalah cerminan dari dinamika kekuatan di sepak bola Asia, tentang siapa yang punya suara, siapa yang didengar, dan siapa yang harus menerima keputusan. Dan satu hal yang pasti, langkah Jepang ini sudah mengubah arah pembicaraan. Dari yang awalnya hanya soal pertandingan, sekarang berkembang jadi soal keadilan. Dan ketika isu keadilan sudah masuk, dampaknya tidak akan berhenti di satu event saja. Sekarang semua mata tertuju ke keputusan berikutnya, karena apapun hasilnya nanti, itu akan jadi penentu, bukan hanya untuk playoff ini, tapi juga untuk masa depan kredibilitas sepak bola Asia secara keseluruhan. Wah, gimana pendapat kalian guys? Setuju nggak kalau Jepang jadi tuan rumah playoff dadakan bulan depan? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah.